Oke, kita akan masuk di part kedua tentang well performance ya. Kalau di sebelumnya di bagian pertama kita mempelajari tentang dasar-dasar penghitungan ya atau penentuan pressure drop di dalam pipa tubing ya, pipa produksi yang disebut dengan tubing ya, yang tujuannya nanti adalah untuk mendapatkan hubungan antara laju produksi dengan penurunan tekanan ya. Kemarin kita bahas untuk kasus satu fasa, kemudian juga untuk kasus multifasa. Untuk kasus satu fasa persamaannya relatif lebih mudah sehingga bisa dihitung sesuai dengan modelnya ya, yaitu dengan perhitungan faktor gesekan dan juga bilangan Reynolds. Kemudian untuk kasus multifasa kemarin juga sudah dijelaskan di video yang saya kirimkan, modelnya relatif lebih rumit dibandingkan satu fasa sehingga untuk penghitungannya harus menggunakan komputer ya, model komputer atau simulasi komputer. Nah, untuk mempermudah perhitungan kasus multifasa, maka dibuat suatu kurva ya atau chart pressure traverse curve yang di sebelumnya ya di sini kita dijelaskan kemarin bahwa ini menunjukkan hubungan antara tekanan di dalam tubing ya terhadap kedalaman tubing tersebut ya untuk berbagai kondisi, berbagai perubahan rasio gas dan cairan, kemudian perbedaan laju alir, kemudian juga diameter tubing dan lain sebagainya. Nah, ini pressure traverse curve ini bisa digunakan untuk mendekati hasil simulasi komputer sehingga hasilnya ya tidak terlalu salah ya untuk perhitungan cepat. Tapi kalau untuk perancangan realnya di lapangan tetap harus menggunakan simulasi komputer ya untuk kasus aliran multifasa di dalam tubing. Oke, di bagian kedua ini kita akan memasuki bagian inti dari well performance, yaitu pembuatan tubing performance curve ya. Jadi kalau di dua bab yang lalu kita mengenal namanya IPR ya, inflow performance relationship, inflow performance relationship. Nah, di sini di well performance kita dapat TPR ya, tubing performance relationship, tubing performance relationship ya. Jadi kalau di IPR kita punya plot antara Q versus PWF untuk kasus di aliran di reservoir ya, yang mana bentuknya ke sini ya, bentuknya tipikalnya seperti ini. Nah, untuk tubing performance relationship ya nanti dia adalah bagian kedua untuk nanti yang di setelah UTS kita belajar tentang analisis nodal, yaitu performa aliran di bagian hilirnya ya, di bagian hilir dari nodal. Ini kalau TPR nanti juga sama, hubungan antara PWF tekanan alir di dasar sumur terhadap laju alir di dalam tubing. Nah, biasanya kurvanya seperti ini, bisa sana atau bisa seperti ini ya. Ini adalah TPR. Ini yang akan kita buat. Nah, tujuannya nanti perpotongan antara IPR dan TPR inilah yang disebut sebagai titik operasi ya, baik PWF operasi ataupun rate operasi. Artinya yang real ada di dalam sistem produksi itu berapa laju alir dan tekanan yang bisa dicapai. Oke, jadi tubing performance relationship adalah sama hubungan antara laju alir fluida di dalam tubing ya terhadap tekanan di titik yang ditentukan. Bagaimana kaitan perubahan laju alir terhadap tekanan. Nah, untuk sebagai titik referensi penentuan tekanan itu bisa di dasar sumur jika kita gunakan tekanan PWF, atau di kepala sumur atau jika kita gunakan tekanan wellhead atau tekanan kepala sumur. Ya, jadi yang nanti jadi patokan di sumbu Y-nya itu bisa PWF, bisa PWH, tergantung nanti
di titik mana nodal kita dipilih gitu ya sebagai titik acuan dalam perhitungan. Ya, nah cara menyusunnya adalah dengan mengubah-ubah laju alir ya yang ada di dalam cubing untuk beberapa nilai ya, kemudian dari laju alir yang diubah-ubah tersebut kemudian dihitung berapa nilai nilai tekanan pada titik referensi yang ditentukan ya. Nah, dasar perhitungan antara laju alir terhadap nanti tekanan tentu tergantung dari berapa pressure drop atau penurunan tekanan yang ada di dalam sumur ya. Jika kita ketahui misalkan gini, diketahui adalah PWH konstan ya, maka dari laju alir dengan model yang ada kemarin kita hitung pressure drop sehingga kita bisa menghitung PWF sama dengan tekanan wellhead ditambah dengan pressure dropnya. Atau sebaliknya, jika diketahui adalah tekanan di bawah sumur, ya, misalkan tekanan di bawah sumurnya mau tetap difikskan gitu ya, nilainya tetap. Maka dengan memvariasikan laju alir kita dapat pressure drop. Ya, dari pressure drop itu baru kita ngitung tekanan wellhead sama dengan tekanan bawah sumur dikurangi dengan pressure drop. Nah, tinggal nanti di titik mana kita akan mengamati atau menganalisis produksi di sumur tersebut. Oke, nah ini sebagai contoh kita menggunakan model perhitungan Excel yang sudah dibuat kemarin ya. Coba saya sharekan di sini. Nah, ini saya share baru. Nah, ini yang kemarin kita menghitung hanya untuk satu laju alir ya, yaitu laju alir 1000 barrel per day di contoh yang ini. Ya, di sini kita memiliki sumur ya, ini di problem yang pertemuan sebelumnya, sumur minyak dengan laju alir 1000 barrel per hari. Ya, kemudian minyak itu diproduksikan melalui sumur dengan ukuran cubing 27/8 ya. Jadi cubing itu ada ukuran standarnya. 27/8 adalah ukuran diameter luarnya atau 2,875 inci. Itu adalah ukuran standar API. Nah, adapun yang kita perlukan untuk perhitungan pressure drop kan diameter dalam. Makanya di sini disebutkan spesifikasi dari cubingnya ya. Spesifikasinya di situ adalah berat tubingnya adalah 8,6 pound per feet. Nah, untuk spesifikasi ini maka kita ketahui diameter dalamnya adalah 2,259 inci gitu ya. Kemudian diketahui relatif roughness-nya atau kekasaran relatif pipanya adalah 0,001 dan kemudian panjang tubingnya adalah 1000 feet. Nah, di sini kita masukkan semua data yang diperlukan ya. Data yang diberikan dimasukkan. Kemudian kita perlu menghitung sifat fluidanya yaitu densitasnya. Saya tadi dari 40 degree API kita dapat specific gravity ya melalui rumus rumus ini ya. API itu sama dengan 141. Oh sorry, balik. Specific gravity minyak adalah 141,5 per 131,5 ditambah dengan PI gravity. Ya, jadi kalau kita memiliki minyak dengan ini rumus standar API, minyak dengan 40 degree API di sini, maka kita bisa menghitung densitasnya itu 0,825, spesifik gravity-nya 0,825, sedangkan densitasnya dikalikan dengan densitas air yaitu 62,4 ya. 62,4 pound per cubic feet ya. Ini adalah densitas air. Densitas air.
Oke, kemudian ya di sini diketahui viskositas minyaknya dan juga panjang tubingnya. Nah, kemarin dari rumus untuk single phase kita pertama menentukan densitasnya, kemudian yang kedua adalah untuk yang kecepatan itu biasanya 0 karena untuk di tubing itu tidak ada perbedaan diameter. Maka di sini yang penting adalah komponen gesekan atau friksi. Untuk menghitung komponen pressure drop karena gesekan, kita perlu menentukan bilangan Reynolds-nya, kemudian kita peroleh faktor gesekannya sesuai dengan perhitungan untuk single phase kemarin ya, menggunakan persamaan atau dengan membaca chart atau grafik untuk faktor gesekan. Nah, dari sini kita bisa menghitung pressure drop-nya, ya, pressure drop-nya sekian. Kemudian tadi kita akan membuat untuk kasus PWH-nya ditetapkan di sini ya. Tekanan wellhead-nya kita tetapkan 50 psi. Tekanan kepala sumur kita set tetap di 50 psi. Kita ingin mencari berapa nilai dari tekanan dasar sumur untuk berbagai laju alir, ya, berbagai laju alir. Nah, di sini saya coba delete dulu ya. Nah, di sini kalian bisa dengan cara mengubah-ubah langsung, ya, nilai rate-nya misalkan 1000 sekian. Kalau kalian catat di sini dapatnya 400 psi. Kalau kita ubah menjadi 800, ya, di sini jadi 398. Kalau diubah menjadi 700, nah itu nanti nilainya berapa? Tetap 398. Kalau 600, nah itu dicatat untuk kemudian nanti kita dapat plot antara laju alir dan PWF. Atau cara kedua adalah kita menggunakan, kalau di Excel mungkin masih belum banyak yang menggunakan ya, itu adalah menggunakan data table. Ya, dengan data table ini ya kita memiliki ini nilai input di sini Q sebagai input dan outputnya adalah PWF. Sehingga PWF ini saya referensikan ke nilai perhitungan yang ada di sini. Sedangkan input ini kita inputkan dari ke laju alirnya. Ya, di sini kita inputkan. Ya. Nah, kemudian ini caranya kita blok, kemudian kita pilih data table. Kemudian di sini sebagai inputnya adalah kolom ya, kolom, sehingga kita masukkan ini. Nah, kemudian kita inputkan, maka di setiap nilai ini akan kita peroleh nilai PWF-nya ya, dari 200 sampai 1500. Nah, di sini kita peroleh tubing performance relationship-nya, bentuknya seperti ini, relatif linear ya. Jadi untuk rate yang dari 200 sampai 400 nilai PWF-nya relatif konstan. Ya, kenapa? Karena untuk single phase biasanya efek dari friksi itu tidak terlalu dominan, sehingga yang lebih mempengaruhi pressure drop hanya efek dari densitas. Ya, caranya seperti itu. Prinsipnya kita punya persamaan pressure drop, kemudian kita ubah-ubah untuk beberapa nilai laju alir yang ada di sini. Kemudian kita hitung berapa PWF-nya. Ini trik saja tadi menggunakan namanya data table. Itu untuk kasus satu fasa. Ya, untuk kasus satu fasa. Nah, sekarang untuk kasus multiphase atau dua fasa, kita menggunakan pressure traverse ya, pressure traverse curve yang kemarin sudah di share ya, gimana cara menentukan pressure drop dari grafik pressure traverse ya. Nah, di sini pressure traverse ini adalah satu kurva yang ya karena dia terbatas ya, karena kita menggunakan kurva itu kan pasti variabelnya terbatas, tidak bisa untuk semua variabel. Biasanya itu hanya dibatasi untuk
minyak dengan API 35, kemudian ya di situ water cut-nya hanya pilihannya 0 ya, water cut atau kadar air. Water cut atau kadar air opsinya 0, kemudian 50% dan 100% ya. Kemudian untuk kasus minyak yang di luar ini gimana caranya? Ya karena hanya tersedia satu kurva, ya pasti nanti akan ada error ya. Makanya biasanya hanya valid digunakan untuk kondisi-kondisi tertentu. Jadi yang kondisinya menyerupai. Oke, ini adalah contoh. Misalkan kita diminta untuk menyusun TPR atau Tubing Performance Relationship plot untuk kasus di bawah ini. Ya, di bawah ini kita memiliki tubing dengan sumur kedalaman 9.700, kemudian diameter dalam dari tubing 1,995. Ya. Nah, di sini minyaknya 40 API, padahal di pressure reverse nanti kan hanya 35 API. Ya, kita gunakan saja yang itu. Kemudian diketahui gas liquid ratio-nya 75 SCF per barrel atau 75 cubic feet per barrel. Kemudian tekanan kepala sumur adalah 85,3 PSIG atau 100 PSIA ya di sini. Nah, kemudian water cut-nya 10%, nanti kita dekati untuk grafik dengan water cut atau kadar air 0 ya. Karena 10% itu kan sangat kecil. Nah, kita akan menyusun TPR itu dengan cara menghitung berapa PWF untuk masing-masing rate berikut ya. Jadi untuk rate 200, rate 400, 600, 800 dan 1000. Nah, kalau nanti di UTS mungkin ya minimal 3 titik lah, minimal 3 titik untuk menyusun TPR ini ya, karena yang penting konsepnya tahu. Nah, caranya pertama kita pilih kurva yang atau chart yang nilainya sesuai. Ya, tadi diameter tubingnya 1,995, maka kita pilih yang sininya 1,995. Kemudian tadi kita ingin coba untuk liquid rate 200, maka pilih yang di sini 200 barrel per hari. Ya, kemudian kalau yang kadar airnya 0%, kita pilih yang 0%. Nah, kemudian kita lakukan untuk yang 200. Pertama kita masukkan di sini tekanan kepala sumur ya, PWH yaitu 85,3 PSIG ya. Kemudian kita pilih di 85 itu ya kira-kira di sini ya sekitar 80-an ini. Sebelumnya kita pilih kurva yang sesuai. Tadi kan gas liquid ratio-nya adalah 75 ya. Berarti kan ini antara 0 ya, antara 0 ini dan kurang jelas ya. Antara 0 dan 100 ya. Ini 0, ini 100. Nah, kita pilih di antara itu. Ya, kita bisa memilih ya kira-kira kalau 75% di yang kurva merah ini sudah cukup representatif. Nah, kemudian kita plot ya, yang 75 BBL itu, 75 SCF per BBL. Nah, kemudian kita pasang tekanan kepala sumur, kemudian kita kontakkan dengan kurva yang tadi kita pilih, ketemunya di sini. Ini sebagai kedalaman ekivalen dari PWH, dari PWH. Jadi untuk 85,3 PSIG ini ekivalen dengan kedalaman sekian. Misalkan ini sekitar 1000 feet ya. Misalkan ini sekitar 800-an feet ya di sini. Ya. Kemudian tadi untuk kedalaman dasar sumur kita tambahkan dari kedalaman sini kita tambah 9.700 feet ya. Ketemunya kan di 10.100 di sini. Nah, ketemu di sini kita lihat ke kanan, kita baca, kita kontakkan dengan kurva yang awal, baru kita baca ke atas. Di sini sekitar 3.200 PSIG ya. Hitungnya sekian. Nah, hal yang sama dilakukan untuk laju alir yang lain ya, yang 400 ya, kita pasang kurvanya.
Kemudian kita lakukan hal yang sama, kita baca di sini ya 32 geser dikit ya 3240 PSIG, nilai PSII-nya berapa. Diulangi untuk 600 barrel, kita peroleh ya di sini sekitar 3.300. Kemudian 800 3.340. Yang penting pastikan di sini kurvanya itu yang tepat ya, yang tepat yang sesuai. Kemudian untuk 1000 dapat sekian. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam sini ya, ke dalam tabelnya, kita peroleh hubungan antara laju alir dan PWF. Nah, kita peroleh seperti ini tentunya. Ini tubing performance relationship ya. Nah, ini intinya untuk bab well performance ini kita menyusun tubing performance relationship ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita membahas di sumur ini ya. Sumur, ini tubing. Kita akan masuk ke bagian kedua yang bagian berikutnya yang cukup penting ya, lokasinya ada di kepala sumur di sini ya, di wellhead. Ini adalah choke ya. Choke atau istilah lainnya adalah beam. Ini istilah di perminyakan. Di mana mengapa choke ini penting dibahas performance-nya ya, karena walaupun ukuran dari choke itu relatif kecil dibandingkan sistem produksi secara keseluruhan, tetapi pressure drop yang ada di choke itu dia signifikan ya. Nilai pressure drop-nya signifikan sehingga dia dapat digunakan untuk mempengaruhi atau menentukan laju alir dari suatu sistem produksi ya. Nah, wellhead choke ini biasanya digunakan untuk membatasi laju alir produksi. Ya, umumnya kita ingin produksi migas itu sebanyak-banyaknya, tetapi ada kondisi-kondisi di mana produksi yang sebanyak-banyaknya itu tidak bisa dicapai, misalkan karena ada regulasi, ya regulasi dari misalkan kalau di Indonesia dari SKK Migas kah atau dari pemilik perusahaannya, ya pokoknya dibatasi produksi maksimal sekian, ya untuk keperluan-keperluan tertentu, misalkan menjaga harga minyak dan lain sebagainya. Kedua, misalkan adalah untuk melindungi fasilitas permukaan dari slugging. Ya, slugging itu biasanya karena laju produksi yang terlalu besar sehingga terbentuk gaya yang diterima di permukaan itu terlalu besar. Ya. Apalagi kalau di permukaan itu biasanya kan ada elbow, ada belokan pipa. Ketika laju produksi terlalu besar, di situ bisa menimbulkan slugging. Efeknya biasanya adanya getaran di fasilitas permukaan, ya, atau yaitu yang dapat menyebabkan menjadi sifat rusak. Ya. Ketiga adalah untuk mengurangi efek kepasiran. Ya. Kepasiran itu terjadi karena gini, misalkan kita kan memproduksikan minyak itu dari lapisan batuan ya, misalkan ada batu pasir. Oke, saya lanjutkan. Tadi terakhir sampai mana ya? Sampai sini ya? Slugging, Pak. Sampai slugging ya? Oke. Yes, tadi terakhir kan problemnya adalah slugging, di mana dapat menimbulkan vibrasi atau getaran di fasilitas permukaan, yang itu tidak diinginkan karena dapat memperpendek umur fasilitas. Kemudian yang ketiga, kenapa laju alir produksi harus dikendalikan atau dibatasi, itu biasanya ketika ada problem kepasiran. Nah, tadi ini khusus untuk lapangan minyak dengan batu pasir yang istilahnya tuh loose ya, loose atau mudah lepas, tidak padat. Biasanya karena batu pasirnya itu termasuk batu pasir yang relatif muda umurnya sehingga dia belum padat sekali. Ya. Nah ini ketika laju alir produksi terlalu besar, kan berarti dari reservoir ke dalam sumur ini kan terjadi semacam aliran fluida itu dia memberikan friksi atau gesekan terhadap batuan yang ada di dekat perforasi itu ya. Ketika di sini terlalu kencang ya, terlalu cepat alirannya, maka
batu pasir yang tadi tidak kompak, tidak padat itu dia akan terbawa. Butiran pasirnya akan terbawa dan sampai ke permukaan. Nah, ketika butiran pasir ini sampai ke permukaan, maka itu dapat menimbulkan problem lain, ya, misalkan nyumbat ke valve, nyumbat di dalam di elbow atau di sambungan-sambungan pipa, ya itu malah akan jadi problem lagi, ya. Kita inginnya produksi banyak, tetapi justru menimbulkan masalah. Itu tidak diinginkan. Yang kedua adalah untuk menghindari produksi air dan gas yang terlalu cepat. Ya, seperti kita ketahui, dulu kan di reservoir itu ada lapisan minyak, di sini minyak, kemudian di bagian bawahnya ada air, ya, di bagian atasnya ada gas. Nah, ketika kita memproduksikan minyak, kita inginnya yang ngalir itu minyak saja, gitu ya, minyak saja. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana ketika laju alir minyak itu terlalu besar, air yang ada di bawah ini dia akan menerobos ke perforasi, ya, akan mengalir ke atas, atau gas yang dari atas ini akan menerobos ke bawah. Mengapa seperti ini? Karena gas dan minyak itu relatif lebih mudah mengalir di dalam batuan, di dalam pori-pori batuan dibandingkan dengan minyak, ya. Nah, ketika seperti ini, maka jadinya nanti tidak ada minyak yang terproduksi, hanya air saja sama gas saja yang terproduksi, dan ini tidak diinginkan. Maka karena alasan ini terkadang produksi minyak itu harus dikendalikan. Nah, chokes itu ada dua tipe, yang fix atau disebut sebagai positif, ya, positif choke, dan ada yang adjustable. Untuk fix ini ukurannya hanya satu saja. Ketika ingin mengganti ukuran harus dibongkar choke-nya dan diganti dengan ukuran yang baru. Sedangkan yang adjustable ini ya seperti valve biasa, untuk mengubah ukurannya tinggal diputar stemnya, ya, atau gagangnya. Nah, terkait dengan aliran di dalam choke, jadi gambarnya seperti ini. Untuk mengendalikan produksi dari suatu sistem produksi, ya, kita bisa memasang suatu hambatan atau restriksi, ya, restriction di dalam pipa. Atau kasusnya ketika choke ini adalah di kepala sumur, di wellhead. Nah, jadi jika kita memiliki kepala sumur dengan diameter D1 yang biasanya lebih besar, maka choke itu biasanya diameternya lebih kecil, ya, lebih kecil dengan misalkan diameter D2. Nah, dengan kondisi seperti ini maka akan terjadi kontraksi aliran, ya, yang tadinya lebar ini terus jadi sempit. Nah, ketika aliran itu menyempit menurut hukum Bernoulli, maka di sini kecepatannya akan meningkat. Kecepatan aliran akan meningkat. Nah, performance atau kinerja dari choke ini tergantung dari kecepatan aliran yang ada di dalam choke itu, ya. Karena tekanan, ya, tekanan itu adalah suatu gelombang mekanik sama dengan suara, maka aliran di dalam choke itu dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah aliran sonik, ya, di mana kecepatan V ini lebih besar dari atau sama dengan kecepatan suara, ya, atau critical flow, ya, critical flow atau sonic flow. Dan yang kedua adalah aliran subsonik, ya, atau subcritical, di mana kecepatan aliran yang melewati choke ini lebih kecil dari kecepatan suara. Yang kecepatan suara kan sekitar 900 km per jam, ya, kalau nggak salah. Yes, velocity of sound. Jadi jika kecepatan di sini lebih besar dari kecepatan suara, maka disebut sebagai aliran sonik. Nah, konsekuensinya apa? Ketika aliran di dalam choke itu adalah bertipe sonik, ya, atau kecepatannya lebih tinggi dari kecepatan suara, maka laju alir yang melewati choke ini tidak dipengaruhi oleh tekanan yang ada di hilirnya atau di downstream, ya, atau tekanan yang ada di laju alir yang ada di choke ini, ya, itu bisa diset konstan, mau berapapun tekanan di downstreamnya, ya, tentu dengan syarat tertentu nanti, ya, ada syaratnya.
Ya, artinya ketika di sini tekanannya berubah-ubah, maka tekanan di atas ini relatif konstan. Makanya pada kondisi ini biasanya cup bisa juga digunakan untuk mengontrol laju alir yang tidak terpengaruh oleh laju alir oleh tekanan yang ada di downstream-nya. Misalkan perubahan tekanan di separator atau perubahan tekanan di production header dan lain sebagainya. Ya. Nah, adapun untuk subcritical, maka laju alirnya akan dipengaruhi oleh tekanan di bagian downstream. Ya. Nah, yang mempengaruhi adalah ini, ya, perbandingan antara tekanan di downstream dengan tekanan di upstream, ya, atau P1 dengan perbandingan tekanan P1 dan tekanan P2. Jika P1 dan P2 per P1 atau tekanan di bagian downstream itu semakin lebih kecil dari P1, maka semakin dia menjadi aliran sonik, ya. Karena ketika tekanan sangat besar kan otomatis sesuai hukum Bernoulli, laju atau kecepatan fluida di dalam cok ini juga akan semakin besar, ya. Jadi jika P2 per P1 atau tekanan bagian downstream dibagi tekanan di bagian upstream kurang dari batas tertentu, maka di sini alirannya adalah aliran sonik. Laju alirnya konstan. Ya. Sedangkan jika lebih dari itu, misalkan tekanan downstream itu tidak paling hanya kurang dikit dari P1, maka alirannya adalah subsonik, di mana nilai dari laju alir dipengaruhi oleh pressure drop-nya. Ya. Laju alir dan pressure drop itu ada pengaruhnya. Oke, nah yang membatasi itu berapa nilai batasnya itu adalah ini, ya, 2 per K plus 1 pangkat K per K-1 ini, ya nanti biasanya kalau di UTS langsung kita kasih aja, kita kasih kondisinya batasnya misalkan 0,6 atau 0,55. Nah biasanya kalau gas itu K-nya nilainya 1,28, maka nilai dari batas kritisnya itu adalah 0,5. Kalau oil atau liquid secara umum nilai K-nya sama dengan 1, mendekati 1, maka ini biasanya 0,6. Ya sekitar itulah kira-kira. Oke. Nah, ini perbedaan tipe aliran dan juga perbedaan fasanya itu akan mempengaruhi performance dari coknya. Nah, untuk satu fasa fluida, ya, kita bisa menggunakan pola aliran untuk valve, ya. Ini sama dengan valve, ya, di mana laju alir yang melewati cok, ya, otomatis ketika laju alir yang melewati cok sama dengan laju alir yang melewati tubing, ya, sama dengan laju alir yang melewati flow line, ya, karena kan sistemnya ini serial, ya, berurutan. Jadi tidak mungkin di satu bagian laju alirnya lebih besar daripada bagian yang lain, gitu ya. Terutama laju alir masanya. Maka di sini nilai laju alirnya itu dipengaruhi oleh delta pressure. Artinya ini adalah subcritical. Ya, dapat dilihat rumusnya seperti ini. Di sini ada CD, coefficient of discharge, ya. Discharge coefficient. Diingat lagi praktikum aliran fluida, ya. Discharge coefficient. Nah, ini biasanya dari dari perbedaan diameter itu bisa dihitung. Nah, nilai discharge coefficient itu bisa ditentukan dengan grafik yang ada di kanan. Ya, misalkan untuk yang tipenya nozzle, ini yang smooth, ya, yang perbedaan di joknya itu perubahan diameternya smooth, misalkan seperti ini, seperti Venturi, ya, ini D1, ini D2. Kita memiliki discharge coefficient seperti ini. Adapun untuk orifice, ya, untuk orifice yang atas. Nah, ini secara matematis diturunkan. Untuk yang orifice ini bisa yang atas, adapun untuk yang nozzle yang bawah.
Ya kalau ngitung pakai kalkulator tentu ribet ya, tapi kalau langsung dimasukkan ke Excel tentu mudah. Oke, nah untuk contohnya, contoh jadi di Excel ya, di Excel. Nah, ini saya contohkan nih, saya contohkan di sini misalkan untuk kasus yang seperti tadi, laju alir ya misalkan kita memiliki laju alir 200 kemudian seperti ini ya. Kemudian ukuran coknya ditentukan 0,5 inci, ukuran pipanya 3,9 inci. Nah, kita hitung D1, D2. Nah, untuk Reynolds number kita hitung dengan diameter coknya, bukan diameter pipanya, tapi diameter cok. Kita peroleh sekian. Nah, langsung kita masukkan formula untuk menghitung ini ya, menghitung coefficient of discharge. Baru kita bisa menghitung apakah kita menghitung delta pressure atau menghitung laju alir ya. Nah, biasanya kasusnya adalah untuk pembuatan TPR nanti adalah dengan diketahui laju alir baru dihitung delta pressure-nya. Oke, terus itu untuk kasus satu fasa ya, satu fasa yang melewati cok. Nah, untuk kasus multifasa, itu memang tadi seperti yang di tubing performance tentu urusannya akan menjadi lebih rumit ya. Nah, lebih rumit. Nah, karena rumit maka untuk kasus multifasa digunakan persamaan empiris ya. Empiris itu dari data di lapangan dibuat hubungan antara tekanan wellhead, tekanan kepala sumur dengan tekanan dengan laju alirnya. Nah, ini kasusnya tuh misalnya seperti ini. Saya punya sumur ya dengan kepala sumur di sini ya, misalkan seperti ini. Ya, ada valve-nya, kemudian ada valve yang ke samping. Nah, cok itu biasanya posisinya di wing valve atau bagian samping ya. Nah, posisinya ada di sini. Nah, minyak itu akan mengalir dari tubing ke wellhead ya, kemudian akan ke samping. Nah, cok itu posisinya biasanya ada di sini. Di sini ditaruh semacam apa? Cok itu bentuknya atau bin ya, itu seperti bambu gitu ya, bambu seperti ini dengan diameter ini diameter 2. Diameter 2 ya. Diameter lubang dari coknya ini dipasang di sini. Nah, kemudian ini downstream. Ini downstreamnya menuju ke separator atau ke flow line. Nah, untuk persamaan ini ya, maka yang dicari hubungan adalah antara tekanan wellhead atau tekanan upstream ya, PWH atau P upstream dengan laju alirnya, dengan laju alir dari cairannya, misalkan minyak. Di sini untuk kasus multiphase itu diketahui adalah pertama adalah rasio gas cairan. Ini biasanya diketahui. Ya, sekian SCF per BPL dan S ini adalah ukuran coknya. Tapi satuannya dilihat adalah 1/64 inch. Maksudnya biasanya cok itu dinyatakan dengan satuan misalkan 32/64 inch ya, atau sekitar ini berarti kan setengah inci ya, ini sama dengan 0,5 inci. Atau misalkan 34/64 tergantung berapa. Nah, yang diambil untuk perhitungan yang ininya saja. Jadi kalau setengah inci berarti nilainya 32. Ya, jadi seperti ini dari ukuran cok, kemudian laju rasio gas dan cairan, kita dapat menghitung nilai PWH dari rate ya, itu dengan mengetahui nilai C, M, dan N. Di mana C, M, dan N itu ditentukan secara empiris dari data lapangan. Nah, ini di sini ada beberapa peneliti yang sudah membuat persamaan tersebut ya, ada Gilbert, Ross, Baxendale, dan lain sebagainya. Nah, nanti tinggal di soal itu dikasih tahu misalkan
CMN-nya kalian menggunakan Hilbert. Nah, tinggal dimasukkan C-nya 10, kemudian M-nya 0,546 dan N 1,89. Ya, dari situ dapat malah lebih mudah ya perhitungannya dibandingkan yang tadi. Kalau yang single phase kan harus menghitung coefficient of discharge ya, bilangan Reynolds dan lain sebagainya. Nah, ini contoh. Contoh misalkan ada sumur produksinya 200 stock tank barrel per hari ya. Di sini R atau gas liquid ratio-nya adalah 900 ya, ini R-nya. Kemudian bin, ini bukan BIM ya. Bin size setengah inci. Nah, setengah inci itu sama dengan tadi 32/64 inci. Nah, kalian hitung, ambil yang nilai 32-nya saja. Kemudian assuming sonic flow. Ya, ketika sonic flow kita bisa menggunakan persamaan empiris ini. Nah, kalau subsonic, kalau subcritical seperti apa? Nah, itu harus pakai komputer, ya. Tidak mungkin dikeluarkan saat ujian. Calculate the flowing wellhead pressure atau PWH. Hitunglah PWH-nya untuk kasus ini. Ya udah, langsung kita gunakan formula Gilbert ya, bisa ditentukan. PWH sama dengan C kali R pangkat M kali Q per S pangkat N. Di sini C-nya adalah 10, kemudian R-nya adalah 900 ya. 900 satuannya dilihat ya, SCF per STP. Nanti kalau ada misalkan R sama dengan 20 MSCF misalkan ya per STP. Kalian jangan masukkan 20 tapi harus 200. Ini harus dikonvert dulu 20 kali 1000. 20.000 SCF per STP. Nah, ini baru yang dimasukkan ke sini. Ya. Kemudian di sini 200 stock tank barrel atau 200 barrel per hari, dan di sini adalah 32 ya, jangan setengah. Maka diperoleh tekanan kepala sumurnya 117,3 psi. Oke, nah nanti untuk UTS ya materinya sampai ini ya, sampai intinya adalah pembuatan tubing performance relationship. Nah, kalau tadi yang bagian pertamanya adalah untuk kasus tanpa choke ya. Nah, ini untuk kasus yang sumurnya itu dipasang choke. Nah, untuk kasus dipasang choke nanti seperti apa TPR-nya, tubing performance-nya. Artinya di sini memperhatikan aliran yang terjadi di kepala sumur. Nah, ini diagram alirnya kira-kira seperti ini ya, untuk pembuatan TPR kasus untuk sumur dengan dipasang choke. Untuk kasus satu fasa ya, yang diketahui adalah fluid properties, misalkan densitas, viskositas ya, diketahui, kemudian API gravity diketahui, kemudian juga tubing diketahui, ini adalah diameter ya, diameter. Kemudian choke diameter ya, ukuran choke, dan juga tekanan downstream-nya. Misalkan tekanan di bagian separator atau di dekat di header itu seperti apa. Nah, yang pertama adalah pilih tadi kan di ini ya, di bikin tabel Q dari misalkan dari 200, 400 sampai misalkan 1000. Nah, untuk satu ini kita masukkan dulu. Kemudian ya dari Excel tadi ya kita hitung dari rumus tadi, rumus untuk menghitung bilangan Reynolds di choke, kemudian menghitung coefficient of discharge, kita hitung berapa delta P-nya ya. Delta P-nya kan tadi tahu. Q sama dengan sekian dikalikan akar delta P per densitas ya, kan tadi ada di sini. Nah, kita bisa menghitung delta P itu sama dengan ya tinggal dibalik Q kuadrat ya dikalikan rho, nanti itu dibagi apa tohnya gitu ya. Baru kita hitung PWH. Nah, dari PWH kita masuk ke perhitungan Excel untuk yang di tubing. Ya. Di tubing kita tahu rate-nya, tahu tadi ukuran tubingnya, maka kita bisa menghitung bilangan Reynolds dan faktor gesekan.
Nah, dari situ kita bisa menentukan berapa PWF-nya. Ya, urutannya logikanya seperti itu. Jadi dihitung dari ujung, dari downstream, baru dihitung ke mundur ke bagian hulunya. Nah, kemudian untuk kasus yang multiphase ini biasanya nanti dibatasi untuk kasus sonic ya, sonic flow. Itu yang diketahui adalah karakteristik fluida, ukuran cubing, choke, dan gas liquid ratio. Sama, kita pilih untuk satu laju alir. Dari satu laju alir tadi ya, PWH, terus kemudian CR dikalikan Q per S ya, ini pangkat M pangkat N. Ya, dari laju alirnya kita hitung PWH. Nah, dari PWH kemudian nanti kita pilih pressure traverse curve yang sesuai, baru menggunakan cara tadi, sehingga kita ya dari grafiknya kita baca berapa PWF. Oke, materinya untuk sampai UTS sampai sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait materi yang sekarang atau yang sebelumnya. Jika ada yang masih belum paham, silakan jika ada yang ingin bertanya. Ada? Pak, izin bertanya. Silakan, siapa yang bertanya? Alfa, Pak. Oh iya, silakan. Pak, minta tolong diajarkan caranya baca yang grafik yang ada relatif roughness-nya, Pak. Oh, grafik ini ya, grafik relatif roughness. Oke. Di cubing ya berarti ya, bagian cubing. Ya, Pak. Itu adalah ini, yang ini ya. Iya, Pak. Ya. Jadi nanti ini kan namanya grafik Darcy-Weisbach ya, atau friction factor Moody. Nah, pertama dari hasil perhitungan bilangan Reynolds, kalian dapat berapa? Misalkan ketemunya adalah bilangan Reynolds-nya misalkan 30.000. 30.000 kita hitung 30.000 adalah ini 10.000, 20.000, 30.000. Sini ya berarti ya 30.000. Nah, kemudian relative roughness ya, atau relative roughness itu biasanya diketahui ya. Misalkan tadi 0,001 diketahui ya tadi seperti kasus tadi. Berarti kita pilih yang ini, yang relative roughness-nya 0,001. Yang kekasaran pipanya adalah 0,001. Nah, di sini kan makin kasar pipa berarti kan faktor gesekan makin besar ya. Berarti makin ke atas ini nilai relative roughness-nya makin tinggi. Nah, ini makin tinggi ya, makin tinggi. Makin kasar, makin faktor gesekannya makin banyak. Nah, yang 0 itu yang bawah sini. Ya, 0. Nah, tadi kita milih yang 0,001. Nah, kita pilih berarti yang dari atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita pilih grafik ke-10 dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Grafiknya yang ini. Ya. Nah, tinggal kita highlight dulu. Kita highlight grafiknya. Ya. Setelah kita pilih grafiknya, baru kita pertemukan antara tadi bacaan bilangan Reynolds ke atas sampai ketemu dengan yang relatif roughness-nya sesuai, baru kita baca ke kiri. Ya. Jadi di sini friction factor Moody itu sama dengan 0,26 ya, 0,026. Nah, terus yang kita inginkan kan ini, tinggal dibagi 4. Kita ketemu friction factor bending. Nah, caranya seperti itu. Tadi untuk yang coefficient of discharge juga prinsipnya sama ya, dari bilangan Reynolds. Tentu bilangan Reynolds-nya kita hitung dulu ya, dari kondisi diameter pipa, dari viskositasnya, kemudian dari densitas fluida kan kita bisa menghitung tuh dengan untuk satuan lapangan kan bilangan Reynolds kemarin
1,48 dikalikan Q ya per Q rho kali rho ya, dikalikan rho dikalikan Q. Kemudian di bawahnya adalah mu dan diameter ya, di mana ini adalah B barrel per hari. Kemudian ini adalah pound per cubic feet. Kemudian ini adalah centipoise, kemudian diameternya adalah inci. Nggak perlu dihafal sih, yang penting dipahami saja. Yang penting kalian pahami bahwa untuk menghitung dengan satu rumus, satuannya harus sesuai, harus memperhatikan satuan, jangan sampai salah. Ya, jadi ini juga sama, dihitung bilangan Reynolds. Misalkan ketemu bilangan Reynolds-nya tadi 30.000, nah kita pilih. Tadi kalau di pipa itu kan relative roughness. Kalau di sini adalah perbandingan antara diameter choke dan diameter wellhead ya, D2/D1. Misalkan kita peroleh setengah ya diameter choke terhadap diameter wellhead, ya udah kita pilih yang setengah. Ya, ini makin ke atas nih makin tinggi ya. Berarti ini 0,75, bawahnya 0,725. Makin ke bawah makin rendah. Misalkan saya dapatnya 0,5. Berarti 0,75, 0,725, 0,7, 0,65, 0,6, terus 0,5. Nah, yang ini ya, yang kita pilih yang ini. Titik 30.000 kita geser ke atas, baru kita baca ke samping sini. Itu secara grafik. Atau lebih, kalau mengerjakan pakai Excel, mending pakai rumus ya. Tinggal kita ubah-ubah nilai D2, D1, atau bilangan Reynolds-nya langsung ke. Oke, itu mungkin penjelasannya. Berarti tadi data relatif roughness ataupun rasio D2/D1 harus diketahui ya Pak ya? Diketahui soalnya. Ya, diketahui. Diketahui. Pipanya kan nanti spek pipanya diketahui. Cuman masalah nanti kalau di ujian ya, apakah data yang diketahui itu langsung ditulis misalkan berupa poin 1 diameter sekian, poin 2 viskuositas sekian, atau bentuk kedua misalkan nanti ditampilkan dalam narasi. Nah, itu tinggal gimana cara memahami soal. Tetapi intinya diberikan gitu ya, datanya. Oke, ada lagi? Baik Pak Adi, terima kasih. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, ya ini sekalian untuk persiapan ujian ya. Ini persiapan ujian, ada PR. Ya, PR-nya 2 soal. Ini nanti dikumpulkan saat ujian ya. Ini dikumpulkan, ujiannya kita minggu kedua ya. Kalau nggak salah hari Rabu dikumpulkan saat ujian. Ujian ya. Ini untuk perhitungan yang dikumpulkan adalah nanti file Word-nya. Jadi nggak usah ditulis, diketik saja pengerjaannya. Untuk Word penjelasan langkah perhitungan, penjelasan langkah perhitungan. Langkah perhitungan. Terus yang kedua adalah file Excel-nya. Excel untuk menghitung ya. Jadi yang kasus pertama adalah untuk kasus satu fasa, di sini ya, single phase. Ya, di sini apa? Kalian ketika diberikan satu soal cerita, kalian harus bisa meng-highlight ya, data-data mana yang saya perlukan. Yang diperlukan di sini misalkan di sini tekanan bubble point 20 psia ya. Ya, 20 psia padahal tekanan di manifold yang lokasinya dekat sumur, ya manifold itu adalah fasilitas untuk menggabungkan aliran dari beberapa sumur ya, itu namanya manifold. Di situ tekanannya 50 psia. Nah, tekanan bubble point 20, tapi tekanan di bagian downstream 50. Berarti sepanjang dari choke sampai ke bawah sampai reservoir itu masih satu fasa. Itu ya, itu cara memahami soal seperti itu. Kemudian data kedua yang diperlukan adalah diameter pipa, diameter tubing, kemudian diketahui relative roughness, ya di highlight,
Kemudian cok ya dengan ukuran flansa 2/16 inci ya. Gambarnya seperti ini cok ya. Cok ini gambarnya seperti ini. Ini dari wellhead, sambungan dari wellhead ya. Ini dipasangkan ke flange. Nah, 2/16 itu diameter ini. Ya, atau berarti ini kan berarti D2 ya. D1. D1 2/16 inci. Ini ya diameter flange. Dan bin size, bin itu ini. Bin ukurannya 32/64. Ini berarti yang bagian dalam ini ya. Bagian dalam diameter dalam. 32/64 atau setengah inci. Dipasang untuk mengontrol laju reproduksi. Nah, buatlah TPR untuk laju alir dari 500 sampai 1500 ya. Kemudian ini untuk kasus single phase, untuk kasus multi phase di sini diketahui sumur kedalaman 6000 feet, diameternya 1,995. Nah, ini datanya langsung diketahui ya, lebih mudah. Nah, kemudian dilihat kadar airnya 50%, berarti nanti pilih pressure transfer curve yang tulisannya 50%, jangan yang 0 gitu ya. Kemudian GLR 500 STP. Nah, cok ukurannya sekian digunakan untuk mengatur air produksi. Nah, downstream pressure ya atau P2 itu sama dengan 50 psi. Nah, kritikalnya di sini diketahui 0,6 ya, 0,6. Nah, ya buatlah TPR untuk kasus di atas dengan asumsi sonic flow ya. Sonic flow regime berarti tekanan upstream ya itu harus lebih besar dari downstream ya, atau rate-nya ini harus lebih besar 0,6 kalinya ya. Ya pokoknya sesuai dengan rumus ini ya. Artinya misalkan tekanan downstream 500, maka untuk terjadi sonic flow minimal adalah 50/0,6, berarti 300 ya, 300 psi misalkan. 50/0,6. 6/10 ya, 500/6 ya. 500/6 sekitar 90-an lah. 90-an biasanya. Ya, seperti itu. Jadi nanti kalian masang PWH-nya paling rendah ini, jangan lebih rendah, jangan lebih kecil lagi untuk menggunakan persamaan sonic flow. Contohnya seperti itu ya. Oke. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kuliah hari ini saya cukupkan ya. Pak, atau masih ada yang bertanya? Silakan. Ini terakhir Pak. Siapa ini? Fadil Pramadana Pak. Oh iya, silakan. Ini mau nanya ini. Kan tadi Bapak tuh mendekati kondisi water cut dengan 0. Itu Ya. ada batasannya nggak? Ataukah besok kalau ada soal juga kita bisa mengasumsi sudah demikian serupa gitu Pak? Oh, nanti waktu ujian kita pilih kalau nggak 0, 50%, 100 gitu ya. Kalau tadi di soal itu memang karena datanya di buku itu 10%, ya 10% yang paling mendekati kan 0 ya, bukan 50%. Jadi gitu kan yang 0. Karena untuk water cut hanya ada 3 nilai, 0, 50 dan 100. Ya kita pilih pendekatan saja. Oke, ada lagi? Jika tidak ada pertanyaan ya nanti untuk UTS ya kira-kira kayak ginilah soalnya. Jadi kalau insya Allah kalau bisa mengerjakan PR bisa lah mengerjakan UTS. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi maka untuk kuliah siang hari ini saya cukupkan ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih.